pimpinan yang lain, yaitu saksi Yohanes Tanak, saksi Nurul Gufron, saksi Nawawi Pumulano, dan saksi Alexander Marwata baru mengetahui tentang pertemuan terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 2022 setelah foto pertemuan tersebut viral di media. Sedangkan pertemuan yang lain dan komunikasi melalui pesan WhatsApp pimpinan yang lain tidak mengetahui. Menimbang bahwa pertemuan dan komunikasi yang dilakukan oleh terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo seharusnya diberitahukan kepada pimpinan yang lain, karena pertemuan dan komunikasi yang dilakukan terperiksa tersebut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas terperiksa sebagai Ketua KPK. Mengingat seperti telah diuraikan di atas, ada telahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka sesuai Nota Dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 tentang dugaan TPK di Kementan, yang juga telah mencantumkan keterlibatan anak dan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Menimbang bahwa dengan demikian terperiksa juga telah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf C Perdewas nomor 3 tahun 2021 yang menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar kepemimpinan, setiap insan komisi wajib menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tersebut perlu dibuktikan bahwa terperiksa sebagai Ketua KPK tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Egan Sananta Joshua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian sebagaimana tertulis ada mata uang Australia dolar, Singapura dolar, dan US dolar yang di dalam rupiah penukaran itu bernilai sekitar 7.841 juta. Selanjutnya saksi Kevin Egananta Joshua dalam melakukan penukaran ada yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hendra, saksi Geraldus Edward Landuni pada tanggal 31 Januari 2021. Mulai tanggal 01 Februari 2021 terperiksa melanjutkan rumah sewa tersebut dengan kontrak perjanjian sewa menyewa masih atas nama saksi Tirta Yuwana Darmadi dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa dengan membayar uang sewa untuk masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari
2022 dan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo masing-masing sejumlah 645.840.000 dan untuk masa sewa Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 sejumlah 670 juta melalui transfer ke rekening BCA saksi Tirta Juwana Darmadi pada bulan November 2022. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran untuk membayar sewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari 2022, Februari 2022 sampai dengan Januari 2023, dan Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 yang sesuai perjanjian untuk perpanjangan sewa. Uang sewa dibayar setiap bulan November sebelum masa sewa berakhir di tahun berikutnya. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022 terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa Saudari Ardina Safitri sebagai berikut. Essence Dharmawangsa Apartment Unit sekian pada bulan April 2020, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi, dengan seluas 308 meter persegi. Sebidang tanah di Desa Cikaret, Kecamatan Kabupaten Sukabumi, dengan luas 2.727 meter persegi. Sebidang tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, seluas 2.052 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik di Sukabangun, Palembang, dengan luas 520 meter persegi. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 2196 di Palembang dengan luas 1.477 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik 2366 di Desa Sinduarjo, Sleman, seluas 532 meter persegi. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyampaikan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak melaporkan falas yang seharusnya dikonversi ke dalam rupiah yang dimiliki terperiksa, dan pengeluaran berupa pembayaran uang sewa di rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 karena terperiksa bersama istri yang mengisi sendiri LHKPN tersebut, dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Alasan terperiksa tidak melaporkan falas tersebut karena uang hasil penukaran falas digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk kebutuhan terperiksa, perjanjian dan kebutuhan sekolah anak terperiksa. Sedangkan tidak memasukkan uang sewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 selain karena bukan milik terperiksa, juga bukan kewajiban bagi hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 tahun untuk 2021, 2022, dan 2023 selalu sebelum masuk masa sewa, maka tidak termasuk dalam hutang dan terperiksa hanya sewa
pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnaini yang menjabat sebagai Direktur LHKPN pada kedeputian bidang pencegahan, setiap penyelenggara negara wajib menyampaikan seluruh harta dan hutang miliknya dan pasangannya ke dalam LHKPN, sehingga kepemilikan falas dan pembayaran sewa rumah juga termasuk komponen yang wajib dilaporkan dalam LHKPN. Menimbang bahwa mengenai hal ini majelis juga tidak sependapat dengan terperiksa. Menurut pendapat majelis, meskipun rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 bukan milik terperiksa dan uang sewa dibayar sebelum masa sewa, sehingga bukan mendapat dan tidak benar yang diuraikan, majelis dalam pertimbangan ini adalah pelaporan LHKPN sebagaimana terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK. Menimbang bahwa majelis berpendapat pengisian LHKPN secara jujur oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, karena melalui pelaporan LHKPN yang jujur menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum tersebut tentang asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara transparan dan akuntabel. Menimbang bahwa saksi Isnaini di persidangan juga menerangkan, sebelum tugas ke suatu daerah biasanya terperiksa minta data dan informasi tentang kepatuhan pengisian LHKPN di daerah tersebut. Menurut pendapat majelis, ini sangat bertentangan dengan yang dilakukan terperiksa dalam pelaporan LHKPN, khususnya tentang kepemilikan falas, uang sewa rumah, dan kepemilikan harta berupa apartemen dan tanah-tanah sebagaimana diuraikan di atas. Karena seharusnya sebagai insan komisi, khususnya sebagai Ketua KPK, bukan hanya masalah kepatuhan dalam melaporkan LHKPN, tetapi sudah sepantasnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaporan LHKPN dengan jujur dan benar sesuai semboyan KPK berani, jujur, hebat. Menimbang bahwa KPK merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan amanah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk menerima dan melakukan pemeriksaan LHKPN penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, sehingga seharusnya untuk insan komisi apalagi terperiksa sebagai Ketua KPK menjadi pelopor dan teladan dalam pelaporan LHKPN secara jujur dan benar. Menimbang dari fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata terperiksa sebelum menyewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 mulai tanggal 1 Februari 2021 sejak bulan Maret 2022, terperiksa dan atau keluarganya kali telah menggunakan rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang masih disewa oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji dan mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Yuwana Darmaji untuk rumah tersebut, yang menurut majelis tidak sepantasnya dilakukan oleh terperiksa sebagai Ketua KPK yang seharusnya menjadi teladan dalam tindakan dan berperilaku. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan dengan tidak melaporkan LHKPN secara jujur dan benar, serta menggunakan rumah yang disewa oleh orang lain dan minta dipasangkan internet, terperiksa sebagai Ketua KPK telah mengabaikan kewajibannya menunjukkan keteladanan
dalam tindakan dan berperilaku, sehingga terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang oleh karena terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 angka 1A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A dijatuhkan sanksi berat. Pasal 15 angka 1A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J dijatuhkan sanksi sedang. Pasal 14 angka 5A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf E dijatuhkan sanksi ringan. Menimbang bahwa telah dipertimbangkan di atas, terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, dalam hal suatu peristiwa pelanggaran etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda-beda, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat. Menimbang bahwa dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa terdapat 3 perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda, yaitu pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf A sanksi berat, pasal 4 ayat 1 huruf J sanksi sedang, dan pasal 8 huruf E sanksi ringan, maka berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat. Dalam hal ini adalah sanksi berat. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan terperiksa, maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terperiksa sebagai berikut. Hal yang meringankan tidak ada. Hal yang memberatkan, terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan
dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarat majelis pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tumpak Katorangan Panggabean selaku Ketua Majelis, Haryono, Albertina, Samsudin Haris, dan Indrianto Senoaji masing-masing selaku anggota, dan dibacakan pada sidang yang terbuka hari ini untuk umum hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh majelis tersebut dengan dihadiri oleh Bayu Satrio, Teguh Haryanto selaku penulis, dan di luar hadirnya terperiksa. Demikian sudah kami sampaikan, sudah kami bacakan putusan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif. Ya, terima kasih. Seandainya ada mau pertanyaan kepada kami, silakan di bawah. Kami Dewan sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya semua.